Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini akan hadir orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang ada di sebelah saya adalah Caca Trio Macan. Selamat malam, Caca. Malam. Kamu punya pengalaman mistis nggak selama ini? Ada, Seperti sampai apa sekarang. ceritanya? Jadi di rumahku di Sidoarjo yang sekarang ditempatin Mama itu ada keanehan memang di rumah itu dari Seperti sejak awal apa pindah. keanehannya? Jadi waktu awal pindah itu udah merasakan sesuatu yang nggak nyaman, kayak aura rumahnya nggak bagus, suram, terus sempet ada bunyi-bunyian aneh di atas plafon. Kita pikir itu kayak kucing atau tikus gitu. Ternyata setelah setahun baru ketahuan kalau itu adalah biawak yang gede banget. Ada biawak di atas? Gede banget, iya. Kok bisa dari situ? Iya, dan itu ya kita nggak tahu kapan. Mungkin karena baru pindahan, mungkin dari sebelum kita pindah udah ada di situ, atau itu jadi-jadian atau apa kita nggak tahu. Tapi yang jelas waktu dia keluar menampakkan diri sebagai biawak itu langsung kabur keluar rumah. Dan itu nggak cuma satu, ada beberapa biawak. Oh, jadi udah beranak pinak di situ? Iya, beranak pinak. Yang ketahuan terakhir setelah setahun nempatin rumah itu yang paling besar. Pintu kamarnya mama aku gitu. Kalau nggak ada orang di rumah itu, ketika aku buka itu tutup lagi sampai aku pernah. Bukan karena angin ya? Bukan karena angin, karena memang itu di lantai 2, nggak ada angin, nggak ada apa-apa gitu, sepi. Terus ketika buka pintu, otomatis aku pikir udah ngebuka dong. Dia nutup lagi sampai kepalaku kejedot, sampai aku jatuh. Kayak gitu. Tapi waktu itu nggak apa-apa sampai jatuh? Nggak apa-apa, terus kemudian kejadian aneh lainnya sering terjadi seperti itu, sampai asisten rumah tangga itu nggak pernah ada yang betah di rumah. Oke, mudah-mudahan mulai sekarang semuanya baik-baik aja. Amin. Dan kondisi rumah juga udah lebih jauh baik-baik aja, nggak ada kejadian-kejadian aneh lagi. Amin, semoga. Dan mudah-mudahan Caca juga baik-baik aja malam hari ini ya. Amin. Dan satu lagi nih keanehan di rumah aku di Sidoarjo itu Mas Bayu. Sampai sekarang mama aku nggak pernah ngunci pintu. Kenapa? Karena nggak ada yang berani masuk orang luar yang nggak dikenal ke rumah itu. Ada penunggunya? Iya. Aduh. Oke, kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama ya, Caca. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku melakukan guna-guna kepada kakak iparnya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Atan. Silakan duduk. Selamat malam, Mas Atan. Boleh kami tahu pekerjaan Anda? Saya pegawai swasta. Baik, apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Sebenarnya saya cuma mau nanya soal solusi. Karena saya belum pernah kayak gini-gini itu saya belum pernah. Jadi awalnya saya cuma tertarik ke pernikahan kakak dan kakak ipar saya. Ada yang aneh dari pernikahan mereka, saya pikir, karena dari perkenalan mereka juga, mereka cuma pacaran 3 bulan, kurang lebih 3 bulan, lalu setelah itu mereka langsung menikah. Dari pihak keluarga juga kurang suka dengan kakak ipar saya dan berpikir kalau ada yang aneh gitu. Setelah pernikahan, sekarang sudah hampir 1 tahun, tapi lewat dari 4 bulan yang lalu, hal-hal yang aneh mulai muncul, seperti kita di rumah sendiri tidak nyaman, lalu juga mama saya sakit-sakitan, kakak saya yang biasanya nurut sama mama saya, dia jadi tipe orang yang membangkang.
saya pikir malah tidak memikirkan lagi keluarga itu ada di situ gitu. Jadi seperti punya dunia sendiri dan mereka punya ya sudah dengan urusannya sendiri gitu. Menurut Anda kenapa jadi kayak gitu ya kakaknya? Nah itu dia. Jadi awalnya saya juga nggak kepikiran ke arah-arah yang berbau mistis sama sekali, karena saya juga bisa dibilang kurang mengetahui hal-hal seperti itu. Tapi saya tanya-tanya teman, lalu teman saya kasih informasi kalau ini mungkin seperti ini, saya nggak percaya. Lalu saya coba ikut dia. Waktu itu saya ke daerah nyampe sana saya cuma dikasih tahu doang kalau kakak ipar saya ini ternyata punya pegangan. Lalu terus apa yang kamu lakukan? Tanggapannya seperti apa? Saya pikir saya kaget karena secara fisik dia tidak meyakinkan untuk hal-hal seperti itu gitu. Karena Oke, begitu Anda tahu, apa yang Anda lakukan? saya minta sesuatu yang dari sana untuk pegangan ke saya. Pegangan Saya, karena saya langsung bilang gimana nih kalau untuk bahasa kasarnya bagaimana untuk nantangin orang yang kayak gini gitu. Karena Jadi setelah ada pegangan itu untuk menantang Iya. kakak ipar? tujuan saya itu Apa yang terjadi setelah punya pegangan? sebenarnya nggak terjadi apa-apa awalnya. Mereka nggak ada konflik apa-apa. Akhirnya sekarang seperti apa? Lalu saya datang lagi, tapi saya beda teman, saya beda tempat juga. Waktu itu saya ke daerah, Apa saya yang 2 dilakukan malam di sana, dikasih pegangan. Ya di situ mulai sayanya, tapi sayanya yang kurang nyaman gitu. Jadi saya setiap ketemu kakak ipar saya jadi nggak suka ngelihat Jadi tatap ribut mata. terus lah ya. Bahkan sampai ibaratnya Oke. kita makan bersama aja, saya nggak. Tapi sekarang kakak Anda dengan kakak ipar baik-baik aja? Dalam proses cerai. Itu karena Mungkin. apa yang Anda lakukan? Mungkin. Baik, apa tujuan Anda datang ke Menembus Mata Batin? Saya sih sebenarnya hanya ingin memisahkan mereka berdua kalau memang kakak ipar saya ini tujuan dan niatnya tidak bagus gitu ke kakak saya. Tapi saya juga butuh untuk informasi atau ibaratnya solusi bagaimana supaya saya sendiri nyaman di rumah saya, sementara dia kan orang luar, orang asing. Baik, mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan solusi dan jawaban dari segala Yes. pertanyaan yang ada di pikiran Anda. Kami akan ajak Mas Atan untuk ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Atan, tinggal di rumah bernomor 26. Terlahir tanggal 27 April 1993. Dia memiliki kepandaian yang luar biasa. Namun, ambisinya sangat besar. Dia akan mewujudkan keinginannya dengan cara apapun. Saya merasakan perasaan dendam yang membakar hati Atan. Perasaannya melibatkan banyak sosok gaib. Saya melihat banyak sekali percobaan untuk menyakiti orang lain. Saya melihat sosok Atan seperti badak besar, bertanduk dan bermata hitam. Seram sekali. Ya, seekor badak bermata hitam dan besar, menyeramkan. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Wow. Saya punya perasaan gak enak. Caca kok di sini lagi diincar ya? Diincar. Diincar. Diincar kenapa, Roy? Jangan-jangan oleh partisipan. Partisipan kita. Partisipan kita. Saya agak kaget lihat kamu. Pertama kali saya lihat kamu, tiba-tiba ada orang lain cowok langsung masuk dalam kehidupan kamu. Dan itu dalam banget. Itu partisipan, bukan? Cowok lain. Mungkin saya saru ya antara partisipan dan cowok yang lain agak-agak sulit dibedakan di sini.
Tapi kok kamu lihat Atan kan biasa aja kan? Iya. Berarti ada cowok lain yang Berarti cowok lain yang lain nih ya, yang mengincar Caca supaya lengket dan dia di bawah lengket. pengaruh sesuatu yang mistis gitu, Roy? Kalau menurut saya iya loh. Kamu ngerasa gak sih itu? Ada salah satu orang dari kebanyakan dan dia sering WhatsApp kamu itu aja. Ada. Gue tau gak namanya siapa? Sebenarnya aku udah nggak, maksudnya aku nggak berhubungan sama cowok itu lagi gitu, karena aku ngerasa aneh, kayak sukanya itu nggak biasa gitu, makanya aku menjauh sekarang dari dia. Sukanya nggak biasa itu ya, Roy, maksudnya? Baiklah, nanti kita akan kembali lagi ke topik yang ini. Iya. Oke. Atan, Yes. tanggal 27 bulan 4 1993 dengan nomor rumah 26. Atan Ya. ini mengirim guna-guna kepada kakak ipar. Kakak iparnya dicurigai Atan melakukan guna-guna terhadap kakaknya dan keluarga. Jadi nggak betah di rumah, Yes. jadi selalu ada masalah begitu ya. Dan sekarang setelah beberapa kali datang ke dukun, ya kondisi rumah tangga kakaknya dengan kakak ipar sedang dalam proses perceraian. Yes. Dan malam hari ini datang ke menembus mata batin karena memang menginginkan mereka berpisah, Roy. Mereka berpisah. Iya. Menginginkan mereka berpisah ya, dan ingin nyaman di rumah sendiri. Betul. Jadi kalaupun ada guna-guna ataupun hal mistis gaib lainnya, Saya nggak mau mikirin dia ada guna-guna atau enggak. Yang Tapi- penting dia pergi dari rumah. dia pergi dari Iya. rumah. Saya menangkap. Tapi menurut orang yang didatengin, yang Anda datengin gitu ya, kakak iparnya itu memang melakukan guna-guna di rumah. Dia memang punya pegangan, katanya. Saya melihat ada sosok yang sangat besar sekali bentuknya. Sosok badak bercula, kemudian hitam. Dan ini ada unsur demoniknya. Demonik. Oke. Sisi yang gak, ya apa namanya, sisi yang di luar dugaan gitu saya lihat Atan. Iya. Sejauh yang kamu lihat, apa memang benar kakak iparnya punya pegangan, Roy? Benar, kakak iparnya punya pegangan. Benar ya. Hmm. Dan memang membuat keluarga di rumah, termasuk kakaknya juga nggak nyaman. Kalau itu belum tentu. Karena semua orang bisa ribut juga kok dalam satu rumah, walaupun rumahnya bagus. Secara energi bagus rumahnya. Tapi awalnya kami nggak pernah kayak gitu. Awalnya nggak pernah kayak gitu. Dan setelah si kakak ipar saya ini yang nggak jelas itu tinggal bersama di sana, ya udah. Kami jadi masalah pribadi aja yang ibaratnya cuman karena di meja makan itu aja bisa rame gitu. Dan sebenarnya nggak penting dibahas, tapi sama dia tuh dia bisa ngeluarin satu kata dan kita semua bisa nimpalin. Aneh ya? juga ya. Iya. Dan bisa kalau tiba-tiba dia nonton gitu, kita nggak suka ada orang yang nonton tengah malam, lalu dia nonton gitu. Kita kasih tahu baik-baik, yang ada kita berantem. Wah, kok aneh banget ya. Padahal dia yang ya dibilang pendatang tuh dia. Iya iyalah, jelas. Dia orang luar kok. Iya benar sih. Saya sependapat dengan kamu Mas Atan. Namun caranya menyampaikan mungkin lebih diperhalus. Iya, Ya. kadang-kadang memang bagaimana cara menyampaikan dibandingkan isi yang disampaikan. Tuh, saya menangkap kok apa yang kamu khawatirin, nggak nyamannya kamu. Saya tahu. Hanya saja menyampaikannya salah. Dan itu jadi bumerang nantinya. Jadi gini, saya perlu kasih tahu juga Mas. Awalnya saya yang itu, teman saya itu yang ngasih tahu itu nggak untuk balas dia awalnya, hanya untuk jaga-jaga saya. Hanya untuk cari tahu, ini bener nggak ada pegangan gitu. Jadi kayak cuman buat saya kalau misalkan berhadapan dengan dia, saya harus seperti apa? Hanya seperti itu. Dan saya juga sebenarnya nggak begitu percaya hal-hal seperti ini. Pada saat itu ya saya pikir cuman ketemu doang, tatap muka, lalu saya dikasih sesuatu, udah. Tapi ya menurut saya itu semakin keruh gitu. Saya tanya teman saya,
lu ngasih apa sih? Lu ngajak gue kemana sih? Dia bilang, itu ilmu putih kok, harusnya nggak ada efek sampingnya ke lu gitu. Lalu saya mikir, kenapa saya dikasih yang katanya ilmu putih, tapi saya jadi kena ke saya gitu. Sayanya jadi kayak pulang kerja tuh kayak capek banget, nyampe kamar tuh kayak capek banget. Padahal di jalan saya nggak kenapa-napa. Bahkan sebelum saya pulang, saya makan dulu gitu. Tapi nyampe rumah saya kayak ngerasa, aduh, Energinya pegel. negatif Yes. aja. Padahal itu saya bilang saya energi putih dibilangnya. Kayak berobat yang putih-putih. Itu. Dan cuma pengasihan kok. Awalnya itu saya cuma pengasihan. Pengasihan buat kamu. Iya. Ada yang mau ditanyain, Caca? Ada yang atau ditanggapi? Kalau pengasihan itu tetap aja ya, bukan ilmu putih ya kayaknya. Sekarang saya tanya Mbaknya. Mbaknya paham nggak? Saya paham. Saya nggak paham. Jadi mungkin Mbaknya yang menjawab gitu. sendiri. Soalnya saya juga nggak ngerti kenapa saya harus dikasih itu. Kan tujuannya adalah kebuat saya supaya saya diprotek. Udah gitu aja. Iya. Baik. Sebenarnya Maaf, Mas Ray. Aku boleh pegang tangan Mbaknya nggak sih? Kanan apa kiri? Hah? Tangan kanan aja. Boleh. Ini katanya kalau saya megang tangan, saya bisa tahu. Halus ya, kalau tangan artis ya. Oke. Ini maksudnya untuk apa? Teman saya bilang, katanya kalau memang kamu mau ngeliat efek dari pengasihan, cobain aja ke cewek. Terus saya tadi cobain. ntar malam mandi daun kelor deh. Tapi nggak ada efeknya kok. Harusnya, katanya sih 2 hari ya, paling lama. Baru melet bintang tamu gitu maksudnya? Nggak tahu. Namanya apa sih kalau kayak gitu? Nggak melet lah. Saya cuman Nggak melet sih. nggak ada masalah kan? Ya esensinya nggak ada sih. Hanya saja mungkin aku takut ini ke bawah-bawah sampai mimpi. Jadi mimpi buruk. Apa yang harus dia lakuin? Ntar malam mandi daun kelor ya. Dan salt yang garam yang dari kasar-kasar gitu. Direndam kakinya. Oke. Serem loh. Ya harus secapek-capeknya harus dilakuin sih. Begitu sampai rumah jangan sampai langsung istirahat atau cuma Tadi kan nanya ya Mbak, apa efeknya? Ya tungguin 2 hari aja. Aduh, mendingan Gimana? tunggu 2 hari. dijalanin. Saya nggak tahu ya ini apa hubungannya ya sama masalah Anda tiba-tiba kenapa ke bintang tamu? Tadi kan nanya bintang tamunya. Kenapa dia harus nanya kalau dia memang udah ngerti? Karena dia pengen tahu kan. Ya kalau makanya saya kasih tahu. Jadi pendapat aku tadi bilang kan ilmunya putih-putih aja gitu, maksudnya itu kan yang baik kan gitu. Tapi kalau menurut aku kayak pengasihan dan segala macam apa penglaris itu tetap ilmu hitam ya Ya kalau udah, menurut makanya aku. itu karena saya Tahu juga nggak aku. ngerti, Mbaknya ngerti. Ya udah saya coba praktekin aja. Siapa tahu Mbak nanti ngerti dan paham ya kasih tahu ke saya. Nyantol gitu. Iya. Bisa nyantol. Aduh serem ya. Menurut kamu banyak cantik? Caca? Cantik banget. Kamu merasakan sesuatu nggak? Nggak kan? Enggak. Saya merasakan dia daya pikatnya kayak untuk Caca supaya nurut sama Atan. Aku sih belum ngerasain apa-apa. Iya, kalau bisa ntar jangan lihat matanya. Oke. Nggak lihat matanya. Siap. Oke, Roy. Iya. Yang kamu gambar di depan kamu itu sangat menyeramkan. Itu apa ya? Ini adalah satu sosok yang sempat dikirim oleh Atan kepada Kakak ipar. kakak ipar. Karena ritualnya dia itu, yang dia bilang ilmu putih itu. Dia mengirim ini untuk apa, Roy? Mengirim untuk menakut-nakuti dan merasakan energi ketakutan. Aku kasih tahu juga, ini pelajaran juga buat pemirsa di rumah. Setiap manusia tuh punya proteksi gitu.
Dan kalau kita takut itu akan kebuka satu persatu, pecah. Jadi memang harus memaksakan untuk berani gitu. Iya, itu sih. Jadi sebagai benteng. Betul. Bilangin aja sama mbaknya jangan ketakutan gitu. Eh, Terganggu. enggak juga, Tapi kurang nyaman gitu. nggak simpatik ya sikapnya. Ya. Insecure lah ya, ngerasa nggak secure gitu. Iyalah. Kalau cara bicaranya seperti ini, gimana kakak iparnya nggak ribut terus ya? Iya. Jadi maksudnya masnya itu salahnya di saya. Bukan, maksud saya dari cara Anda datang, udah gitu cara bicara dan bersikap kepada bintang tamu itu menunjukkan sikap yang nggak simpatik sih dan membuat Saya kan orang lain ini tidak tujuannya nyaman. nyari solusi. Jadi masnya nggak usah nyalain saya, lanjut aja. Lah, iya maksud saya ini kan lagi mau dicari solusi kan, Oke. ya kan? Anda juga kalau nggak mau denger ya buat apa datang ke sini gitu. Ya saya dengar. Cuma dari tadi kan nanyain bintang tamu. Saya kan cuma ngeliat dia bintang tamunya kayak apa santai aja sih mbak. Kan saya cuma pegang tangannya doang mbak. Saya mohon jangan marah-marah ya, Tan. Saya hanya menuliskan satu kata di sini. Dendam. Kenapa Roy? Maksudnya apa dendam? Dendam itu sebenarnya saya ngeliat Atan tuh nggak terima dan kakek iparnya dibikin sampai segitunya gitu loh. Saya takut kakak iparnya malah sekarang kakak iparnya ada Masih di rumah. masih di rumah. Masih di rumah. Tapi saya ngerasa Nggak tahu diri kan? Tapi kakak iparnya saya ngerasa dia akan mengalami gangguan jiwa atau gangguan pikiran Bagus dok. dan perilaku. Mudah-mudahan semoga tidak apa-apa ya. Ya kalau memang udah waktunya gangguan jiwa, bukan gara-gara ini juga bisa kali kepleset di kamar mandi. Ya kan? Atau bisa jadi karena pegangan dia sendiri, makanya dia itu Iya juga. kan bukan karena saya. Tapi pegangan yang yang dimiliki sama kakak iparnya ini sebenarnya gunanya untuk apa, Roy? Apa benar emang untuk pengaruhi kakaknya dan keluarganya? Untuk mempengaruhi keluarganya. Supaya menerima. Iya, supaya nerima. Nah berarti benar kan jelas. Iya, ternyata memang benar faktanya seperti itu, Bay. Oke. Dia melakukan jampi-jampi untuk satu rumah tersebut. Saya pikir awalnya untuk kakaknya Atan doang. Ternyata malah satu sekeluarga. keluarga. Tapi saya mau kamu janji di sini. Ini semua meja kejujuran. Di mana kamu udah tahu tentang itu, kamu jangan bahas lagi ke orang lain. Jangan jadiin ini masalah baru, ya. Jangan jadiin ini bahan celoteh baru gitu loh. Jadi bahan perdebatan baru dengan Saya kakak ngeliat ya? sesuatu, Bay. Apa yang kamu lihat, Roy? Di sebelah mana? Belakang sini. Kamu ngeliat ke sini terus? Iya. Bay, Atan, jujur sejujurnya, saya lihat ada pocong perempuan dikafanin. Itu siapa ya? Bisa langsung ke solusi masalahnya aja nggak mas? Loh, Mas Atan, gini ya, ini kan lagi mau dicoba cari solusinya. Jadi emang harus dibuka semuanya nih dari cangkangnya. Kulit-kulitnya tuh harus dikelupas satu-satu. Dan ini yang ditanya sama Roy, memang sebaiknya dijawab. Supaya kita bisa benar-benar dapat solusinya. Saya minta itu deh, yang tadi saya titip di belakang. Mana ya? Itu- Tadi kan nanya Mas Roy. Saya ambil ke belakang aja ya. Bisa ya? Ya silakan Siapa- ambil deh, siapa- ambil deh. Ini jelek ya. Mbak, kamu hati-hati ya. Nanti pulang. Karena ini agak beda. Oke, oke.
Boleh dibuka nggak? Dipegang aja dulu, dibuka. Ditaruh di Masnya situ. aja yang pegang. Gak ada apa-apa, Mas. Ini kan punya Mas Atan. Cuma koin. Oh iya, taruh aja. Di sini parnoan ya, pegang tangan takut, koin takut. Lucu deh. Iya, lucu emang. Terus apa lagi? Oh. Buka. Oke, ini cuman serbuk waktu itu saya pernah campurin ke minuman yang dikasih waktu saya. Ini untuk Banyak kenapa kaget? Udah pernah ngeliat kayak ginian? Iya, Pakai juga? enggak. Oke. pernah. Ini santet. Sabar ya. Ini santet. Pernah tahu? Tahu. Eh, saya takutnya malah kodam yang lain yang masuk atau jin-jin yang lain yang masuk atau penunggu-penunggu lain yang masuk ke badannya Atan. Saya nggak suka sama mbak ini sebenarnya. Aduh, kenapa sih soal bintang Mbaknya tamu? ini juga punya soalnya. Makanya mbaknya itu panik pada saat saya keluarin itu. Kenapa, Mbak? Nggak apa-apa soalnya. Mbaknya punya, tapi kenapa belaga polos? Aku tahu, tapi aku Hah? pernah jadi aku tahu kayak gitu. Dikasih atau dikirim? Iya, dikirimin orang. Terus kepergok nemuin kayak gitu. Kayak gini. Makanya aku tahu. Itu butiran-butiran itu ya. Serbuk itu. Ini apa sih? Isinya apa sih? Serbuk apa sih? Kalau apanya saya juga nggak ngerti, Mas. Tapi yang pasti ini saya dapat 2 hari di sana. Lalu saya dikasih ini. Awalnya ini setengahnya. Tapi karena saya suka Udah pakai. habis. Yes. Dikasih ke minumannya kakak Nah. iparnya. Efeknya apa buat dia? Ya katanya sih biar dia nggak nyaman di situ. Pokoknya intinya tujuan saya adalah saya cuma buat Bikin dia nggak nyaman, dia pergi. Kakak ipar saya nggak di situ. Kalau Udah. koin itu untuk apa? Pegangan saya. Yang tadi ditanya sama Mas Roy. Tadi Roy nanya soal pocong loh. Iya, saya kan butuh proteksi untuk kakak ipar saya. Saya nggak ngerti Roy, apa hubungannya pocong sama koin ini? Mungkin yang dimaksud dengan koinnya adalah mediumnya. Jadi pocongnya tinggal di situ walaupun untuk kecil, tapi efeknya dahsyat. Atan sekarang masih belum ini ya, masih belum kebuka matanya Atan. Yang aku lihat dari partisipan saya, Atan perlu dikasih pelajaran kehidupan. Masih bisa nggak? Harusnya masih bisa. Soalnya gini, kalau misalnya kakak ipar memang melakukan kejahatan mistisnya dengan mengirimkan guna-guna, terus Anda melakukan hal yang sama, apa bedanya? Saya kan tujuannya untuk memproteksi diri saya dan melindungi keluarga saya. Mungkin dia Kan juga keluarga saya bukan dia. Iya, Mas tahu gak hukum karma kan? Hukum karma kamu pupukin jeruk nanti akan tumbuh jeruk gitu. Ingat aja hukum karma, Mas Atan. Ya itu urusan nanti kan. Yang penting kakak ipar saya nggak di rumah. Oh iya. Iya, itu dulu poinnya di situ gitu loh. gini, saya mau tanya Roy, yang kamu lihat Roy, kalau dia terus melakukan ini, melakukan guna-guna, apapun itu tujuannya, apa yang akan terjadi buat Atan dan keluarga? Tadi kamu soalnya menyebut hukum karma. Hukum karma. Dengan apa yang dia lakukan, apapun tujuannya, apa yang akan terjadi bagi Atan dan keluarganya? Musibah dan malapetaka. Mungkin akan ada kecelakaan besar yang saya lihat di sini. Berhubungan dengan truk-truk kargo yang lalu lalang. Seperti di salah satu daerah Tanjung. Tujuannya acara ini apa sih? Kenapa jadi kayak nyerang keluarga saya ya? Tujuannya Saya kan nyari solusi loh. Nah ini minta solusi ya. Jadi kayak saya tersangkanya deh. Nah, kalau minta solusi sih nggak gini caranya ya. Karena kan mau dibantu kan. Tahu cara minta bantuan nggak? Pernah Ya diajarin? tahu. Oke.
Saya minta maaf ya, saya minta maaf. Tapi dari tadi penekanannya Atan terus yang salah, saya terus yang salah. Ya, saya kan nggak mungkin datengin kakak ipar saya ke sini biar langsung dilihat. Kami nggak bilang Anda salah, tapi kami ajak Anda untuk berpikir, narik kesimpulan. Masih bisa mikir kan? Masih. Boleh ya? Boleh dilanjut aja. Jadi saya harus gimana ya? Kalau saya jadi Roy sih, saya nggak tahu bilang apa-apa. Mendingan lo cabut dari sini. Iya. Tapi saya bukan Roy. Mungkin Roy punya pandangan beda. Ya, intinya Mas Atan Kenapa? lebih calm down gitu loh. Tone down. Kenapa, Mas Atan? Gak apa-apa. Hati-hati. Saya pikir kamu yang harus hati-hati. Oke. Mas Atan cari kerjaan yang lebih baik ya. Dan jadi orang yang baik. Dan gak usah pergi yang ke aneh-aneh. Karena nanti akan ada masanya pembayaran hutang karma, Atan. Di sini tujuan acara ini adalah ngajak orang untuk melakukan kebaikan, menggunakan kemampuan ataupun mendapat tujuan tanpa hal mistis. Itu tujuan acara ini, supaya melepaskan hal-hal mistis karena memang banyak konsekuensinya yang akan diterima di kemudian hari. Kalau misalnya emang kamu nggak mau diajak untuk diskusi di sini supaya lepas dari hal-hal ini, ya buat apa ke sini? Ngapain lo ke sini? Buang-buang waktu. Masih banyak yang ngantri untuk duduk di situ. Iya. Oke. Jadi saya harus gimana? Gimana, Roy? Gini aja, yang di belakang itu bisa dipindahin aja nggak? Yang suka ngikutin saya, yang tadi katanya ada pegangan ini, langsung dibersihin gitu. Kan katanya pengen nyelamatin saya juga. Ya, berhubung juga mereka udah talak juga dalam proses perceraian. Ya udah, intinya kan tugas sudah selesai. Cuman dia memang belum keluar dari rumah. Ya udah, saya kalau memang mau bersihin sekalian sama yang di belakang. Ya, Bisa? bisa. Oke. Kita akan bakar semuanya. Kita akan bakar. Ada efeknya ke saya nggak nanti, Mas Roy? Enggak sih. Atan. Gejolak mudanya seperti itu ya. Saya maklum lah karena usia segini masih yang labil. Kita ambil wadah dengan api dan cairan larutan. Mbaknya diam aja ya. Kalau orang cantik bebas ya, mau diam. Atan, saya kasih pengertian. Tidak semua perempuan merasa nyaman untuk seperti itu. Padahal kan dia juga punya, Mas Roy. Tapi takut sama masnya karena perangai. Sama sayanya, Iya. bukan sama belakang saya kan? Sama kamunya perangai itu apa sih kayak Kelakuan. iya, jadi cewek nggak ada yang simpatik. Maaf ya, Mbak ya. Lu kalau misalnya punya mukanya seganteng, bukan mukanya ini, mukanya ganteng banget, tapi dia kayak gitu, saya rasa Caca juga gak mau kan. Mas nggak usah ngeliatin saya gitu dong, Mas. Biasa aja. Serem. Oke, terus apa yang akan kamu lakukan malam ini? Nggak tahu. Saya kan nungguin solusi dari sini, Mas. Saya melihat ada hukum karma loh nanti. Di sini kayaknya emang Atan ini belum mau lepas dari pengaruh-pengaruh kayak gini. So tahu. Ya karena bukan so tahu. Yang lo lakuin ini nunjukin bahwa lo emang menikmati dan senang melakukan ini gitu. Enggak. Kan saya nggak ceritain. Kalau misalkan ada impactnya ke saya. Ya lo aja nggak mau denger apa impactnya. Begitu dikasih tahu impactnya bisa ada kecelakaan ini segala macam, lo malah nunjukin kelakuan yang ya elah.
Saya juga lihat ini sih bukan pengaruh dari guna-guna juga ya. Ini bukan karena Tapi habit dan karakter. emang karakternya yang seperti Karakter ini. sih. Ada karakternya yang lemah lembut, ada karakternya yang kasar. Ya berbeda-beda sih. Ini udah siap dibakar semua ini. Jaminannya nggak ada ke saya kan, impactnya? Ada. Harusnya sih nggak ada. Silakan. Itu kayak apa? Kafan? Iya, ini Bungkusnya. bungkusannya, pembungkusnya. Saya terimanya kayak gitu. Sama ini. Roy, aku mau tanya. Boleh silakan. Emangnya kalau dibakar, sesuatu yang ngikutin dia akan berhenti ngikutin dia lagi? Tidak menjamin, karena saya lihat di rumah Atan masih ada banyak benda-benda gaib. Perlu dibakar. Perlu dibakar. Mas Atan, tolong ambil itu bawa itu. Mas Atan. Oh, saya yang bakar? Iya. Kamu yang memulai, kamu yang ngakhiri. Oke. Hati-hati, Bay. Dah. Pinjam koreknya. Kasih. Apinya gede banget ya. Setelah ini dihancurkan, tadi kan kamu bilang ada hukum tabur tuai. Iya. Apa yang dia lakukan itu bisa justru nantinya berbalik kepada keluarganya Atan. Setelah ini dibakar, masih akan ada nggak karma seperti itu? Akan tetap masih ada ketika dia marah dan segala macam, itu aja udah buah pikiran aja udah jadi karma. Karma buruk. Dengan pola pikir, ucapan dan perbuatan udah jadi kok karma. Saya pengen deh Atan berakrab dengan kakak iparnya, walaupun Nggak mungkin ya. Apa walaupun susah, walaupun susah gitu loh. Yang itu apa ya? Itu yang dibakar keluar semuanya. Bunyi. Tadi kamu bilang ada pocong yang di koin itu. Keluar Dia semua. lepas pergi. Iya. Takut ya. Semoga habis gini kamu bisa hidup baru ya, Tan. Dan semua jimatnya kamu bisa hilang. Energinya, ya. Oke. Mas Atan, setelah dibakar ada yang dirasain nggak? Apa biasa aja? Atau nggak ada efek apa-apa? Nggak ada efek apa-apa. Dia liatin aku terus. Ini kok bisa bunyi-bunyi gitu sih? Iya, karena kan panas kan. Panasnya bikin dia bergerak ya? Iya, betul sekali. Saya aja nih yang duduk, nggak pada mau duduk. Saya udah sering menangani orang yang seperti ini ya, baik. Udah ke 100 sekian kali bertemu dengan orang yang menantang dan bahkan ada yang aneh-aneh dan psycho. Tapi buat saya ini benar-benar nyolot banget. Nyolot. Nahan emosinya tuh lumayan lebih ekstra sekarang. Iya. Atan maunya apa dari saya? Saya mau mereka semua yang ada di situ minggir. Hah? Minggir? Minggir. Gak minggir. Mbak yang kacamata, minggir. Iya udah. Minggir, pergi maksudnya. Ikutin dulu. Semua. Ikutin Mbak dulu. juga. Sebelah sini. Geser dikit aja, geser dikit. dikit aja. Oke, udah duduk dulu. Ya, Mas. Hoi, geser minggir. dikit, geser dikit. Ikutin aja, ikutin dulu. Sebentar. Tapi jelasin kenapa nggak suka? Ada teman saya di situ. Siapa? Apa? Sosok apa? Siapa yang ada di situ? Bukan urusan Mas. Loh, Anda menggeser penonton kami loh. Anda ngusir penonton kami, saya ikutin.
Tapi saya mau tahu siapa yang ada di situ. Ada nenek di situ. Sama yang tadi. Kasihan dia dari tadi berdiri, masa nggak dikasih duduk? Pocong? Bukan? Iya. Bisa diusir pergi, Roy. Jangan dong. Saya pulang baru dia pergi. Itu bukan urusan masnya kok. Berarti percuma dong dibakar tadi. Enggak, dibakar adalah awal simbolnya aja. Duduk di pojokan sini, geser aja. Uch. Dekat. Mbak, minggir. Kenapa itu? Songong-songong ya penontonnya ya. Teman-teman saya bilang nggak suka, saya diomongin di belakang. Saya rasa siapapun yang ngelihat dan teman-teman penonton pasti nggak ada yang suka sama kamu. Ya. Itu kan bukan masalah saya. Ya. Yang nggak suka. Yang bilang nggak suka sama saya mana? Yang nggak suka sama partisipan, Coba angkat tangan. Semuanya. Ayo mau ngapain sekarang? Hati-hati ya. Yaudah, hati ya, pulang ya nanti. Udah ya, Mas. Udah duduk lagi silakan. Saya pikir saya nggak dapat solusi di sini. Kalau memang dapat solusi, tolong dikasih tahu dong. Yang bilang suruh balik lagi siapa? Saya yang nyuruh mereka balik. Saya nyuruh mereka balik. Kami berdua hostnya tuan rumah di sini. Di mana-mana tamu itu yang paling jadi bos. Itu teman-teman saya tamu loh. Tamu itu tahu etika dan sopan santun. Ya kalau dia kelihatan dia udah dudukin, terserah dia mau di mana Mas, kan nggak kelihatan. Gimana sih? Di sana aja tuh. Itu kan kosong. Ah iya, suruh duduk sana tuh, kosong. Dia mau duduk di situ Mas. Dupa sekalian. Ambilin dupa. Sabar ya. Iya. Oh. Iya. Saya mau lakukan cleansing yang terakhir kali. Ya, badan saya kurang enak sekali ya. Kok ini hilang? Jangan ngomongin saya. Diem aja. Bisa minta Afri gak ambilin bunga sama air ya? Bunga sama air. Jadi apa yang diomongin semua di sini kayaknya Mental. ada gunanya nggak sih? Nggak ada. Useless. No point. There's no point we're talking about. Dan Nggak ada. apa yang kamu lakuin tadi dengan bakar itu ada gunanya nggak sih? Ada dong. Bisa bikin mereka terbang, pergi sebenarnya. Pergi sebenarnya. Tapi buat dia ada gunanya. Dia sih temperamen banget ya. Memang karakternya berarti. Karakternya. Berarti bukan pengaruh makhluk-makhluk ini ya? Sebenarnya bukan. Dia mengalibikan dan Menyalahkan. Jadi kambing hitam ya? Dia jadi kambing hitam. Kamu kayak ada Gan- mau disampaikan. Iya, ganjelan kayaknya. Apa? Caca. Sebenarnya Atan kayaknya menjadikan apa yang jadi pegangannya itu power buat dia gitu loh. Kayaknya dia ngerasa
lu hati-hati sama gue karena gue punya ini gitu loh. Kayak gitu kan, maksudnya nggak bisa sih kayak gitu dijadiin sesuatu buat, ya tameng diri sih boleh, tapi untuk ngancem orang lain kayaknya nggak pantas. Sekarang Atan pilihannya adalah kamu di cleansing atau tidak, dibersihkan atau tidak. Bersihkan. Oke. Jangan ada penolakan, jangan ada konflik, dan saya akan bantuin bersihkan. Satan. Hah? Yuk, bangun. Dah. Oke. Itu udah bisa membuat dia terlepas dari hal-hal gaib, bro. Hopefully ya. Semoga ya. Oke. Mudah-mudahan apa yang dilakukan malam hari ini bisa membuatnya terbebas dari permasalahan yang dia hadapi. Dan mudah-mudahan yang benar-benar nih bisa ya membebaskan dari hukum karma yang apa ya, dari apa yang Anda pernah lakukan. Ya. Terima kasih sudah hadir menembus mata batin. Anda boleh meninggalkan studio. Selamat malam. Bawa keluar aja. Kenapa, Roy? Hah? Kenapa dia? Dia udah lemah gitu loh. Tapi masih mau dipaksain. Yang ngikutin dia terlalu banyak. Banyak yang ngikutin. Banyak yang ngikutin. Tapi dia marah kayaknya tadi. Ya kayaknya marah. Itu beneran dia pakai santet loh itu. Iya, iya, kamu tahu itu. Tahu banget itu santet serbuk itu tadi. Pernah ada yang ngasih? Aku pernah digituin sama orang. Seseorang yang memendam kebencian ibarat meminum racun yang membuatnya mati perlahan. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku dikendalikan oleh jimat mistis. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Jerry. Silakan duduk. Selamat malam. Selamat malam. Boleh kami tahu aktivitas Anda sehari-hari, Mas? Aktivitas saya sehari-hari kerja karyawan biasa. Karyawan biasa. Apa yang mau diceritakan malam hari ini? Yang saya mau ceritakan di sini, saya itu mengalami keanehan. Keanehan seperti apa? Keanehan sejak saya mimpi dari waktu kecil ya, waktu SD lah kelas 6. SD kelas 6. Waktu itu saya mimpi didatengin seorang kakek-kakek. Datangin seorang kakek-kakek dan tiba-tiba dia memberi petua. Saya akan membantu Anda
dan saya akan masuk ke diri Anda. Ketika pagi-pagi saya sudah bangun, saya mengalami hal-hal sangat aneh. Seperti ketika orang yang membenci saya, ketika orang yang mau mencelakai saya itu benar-benar dia itu sudah sakit. Jadi ada banyak kejadian aneh ya? Sangat aneh sekali, sangat aneh. Menurut saya sangat aneh sekali. Apa tujuan Anda datang ke Menembus Mata Batin? Saya datang ke sini ingin tahu ada sosok apa di dalam tubuh saya dan siapa yang masuk ke dalam mimpi saya itu dan ada apa di dalam diri saya. Baik, mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan jawaban dari semua pertanyaan itu dan kami akan ajak Anda langsung ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo, kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Jerry, tinggal di rumah bernomor 55. Lahir tanggal 4 November 1994. Sosok yang santun, namun kesantunannya membuat Jerry mudah terpedaya oleh berbagai tipu daya. Entah kenapa saya merasakan energi negatif terpancar dari jiwanya. Dia telah merelakan dirinya dikuasai oleh sosok iblis bertubuh api. Saya sangat merasakan panas di kepala saya, di badan saya di sini. Sungguh menyakitkan buat saya. Saya berharap bisa membantunya pada hari ini. Selamat malam. Selamat malam. Malam. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Jerry, tanggal 4 bulan 11 1994 dengan nomor rumah 55. Jerry sering diganggu. Betul, Ya, ada sosok yang datang betul. dan bahkan malam hari ini pun ingin tahu sebenarnya Iya. siapa dan ada apa yang sering datang ke dalam diri Anda gitu Iya. ya. Oke. Sebenarnya ya kalau saya tarik kesimpulan ya, Bay, Mas Jerry ini tidak menantang, ya. Ya. Kedua, Mas Jerry ini terlibat satu permainan hantu dan sosok dan kerajaan-kerajaannya gitu, tapi bingung cara keluarnya gimana. Saya melihat kedalaman hati dia tidak mengancam saya sama sekali. Dia berusaha untuk berbuat baik. Betul. Itu yang saya rasain. Tapi kakek-kakek ini siapa yang masuk dalam mimpi terus bilang apa? Iya. Itu leluhur kah? Ra? Saya rasa leluhur deh. Leluhur. Leluhur yang sudah nggak ada dan sudah tidak didoa-doakan. Oh, begitu, Mas. Iya, itu yang saya Jadi lihat. maunya beliau itu didoakan. Maunya didoakan. Oh, maunya didoakan. Saya itu merasa sangat keanehan sekali itu. Bahkan sampai sekarang juga masih terus gitu. Saya itu mengalami keanehan. Benar-benar sangat aneh menurut saya. Ketika saya juga bisa memerintah orang itu secara tidak sadar seperti Memerintah itu. bagaimana? Seperti hipnotis seperti itu. Hipnotis. Makanya saya itu sangat aneh sekali dalam hidup saya. Ahli ya dalam bidang hipnotis. Kamu bisa menghipnotis gitu? Iya, Bisa dibuktikan? boleh. Kamu bersedia nggak? Boleh? Tadi saya mikirnya malah dia loh ya. Kita sependapat banget ya. Kamu mau dihipnotis sama si Jerry. Boleh? Mau? Boleh? Apalagi tentang kehidupan asmara. Gimana? Anda butuh apa biasanya untuk menghipnotis? Tidak perlu, saya cuma butuh keikhlasan dari kakaknya. Keikhlasan. Mau Keikhlasan sekarang saja. dicoba? Apa? Apa kamu perlu menggali hal lain dari Jerry? Saya ingin sekarang coba sekaligus saya gambar dulu apa yang ada Boleh. di penglihatan saya. Nah, tapi kamu bersedia kan? Boleh? Bersedia? Iya. Kalau takut dan kalau ngerasain apapun,
kamu teriak aja. Biasanya suara teriakan itu membuat hantu atau suara dong 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 itu bikin berisik jadi kabur. Iya. Ya. Siap. Oke. Silakan monggo. Gimana? Boleh. Mau geser kursinya ke sini. Saya percaya Caca, ini dia orang baik. Iya. Saya lihat berbeda sama yang tadi. Oke. Ikhlas ya kak? Iya. Salam. Hadir. Ikhlaskan pikiran Anda. Tenangkan pikiran Anda. Pejamkan mata Anda secara pelan-pelan. Nikmati. Lemaskan seluruh saraf-saraf yang ada di dalam tubuh. Rasulullah. Hadir. Tenang, santai. Apa yang saya katakan dan saya perintahkan, Anda cukup nurut. Anda mengerti? Saya boleh tahu siapa nama lengkap Anda? Yuseli Agustevi. Kesibukan Anda sekarang? Trio Macan. Apa perlu bukti lain lagi? Mau. Mas Bayu, apa perlu bukti lain? Mau diapakan lagi? Saya ingin nanya tentang kisah asmara. Kisah. Kamu gali coba kisah asmara dia. Oke. Untuk orang yang saya sentuh, apakah Anda sekarang sudah punya pacar? Sudah. Siapa nama orang tersebut? Boleh diceritakan? Hanya yang duda bukan? Terus? Dia seorang laki-laki yang pernah berumah tangga sebelumnya. Udah. Ya. Bagus. Terus ceritakan beban pikiran Anda semuanya. Saya dengar dari kru kamu bisa menghipnotis orang bisa supaya jadi lebih kebal gitu. Iya. Bisa. Bisa Bisa. bikin dia. Bisa. Orang ini baik loh. Si Jerry ini baik loh orangnya. Bisa coba. Boleh. Silakan. Ini sembahnya sadarkan dulu. Oh disadarin? Mau disadarkan Iya. apa gimana? Apa biarin saja? Bikin dia jadi kebal gimana? Boleh. Coba. Nggak disadarin kan? Nggak usah. Oke, Nggak silakan. Mau pakai apa? Jarum pentol? Pakai pisau? Jarum aja deh. Kok Boleh. ada gergaji juga? Om? Hah? Jarum aja, jarum. Jangan gergaji. Tapi mas, kalau pakai jarum si tangannya harus di Oh, jadi perlunya apa selain jarum? jarum pentol udah cuma si apa? Tangannya. Si tangannya harus di keatasin dulu. Satu aja. Satu aja. Untuk buka. Aduh. Serem banget. Udara nggak? Cukup? Cukup. Oh Tuhan. Aduh. Nggak ada bekasnya, nggak ada darahnya. Boleh dilihat. Tunjukin ke kamera jarumnya, tunjukin. Kameranya.
tadi tusuk sini. Sini. Dia nggak akan kesakitan kan? Tidak akan. Tidak akan ngerasa kesakitan. Sadarnya gimana? Apa? Sadarnya gimana? Mau disadarkan? Tapi tanya dulu kehidupan asmara dia bagaimana. Selain daripada tadi, apakah dia ragu dengan ini atau dia akan ngawin? Coba tanya. Saya akan bertanya lagi kepada Anda tentang kisah asmara Anda. Tolong ceritakan yang lebih jauh lagi tentang si pria yang Anda tuju. Ceritakan. Ceritakan terus. Pria ini terlalu sibuk, sangat sibuk. Dia suka bekerja. Dia nggak ada waktu buat aku. Sampai ada seseorang lagi yang datang, yang jauh dari kriteria yang aku inginkan sebenarnya. Tapi entah kenapa aku suka banget sama dia. Sayang aku beda. Sampai aku ngerasa mungkin dia mengguna-guna aku. Guna-guna. Pria ini yang membuat aku ragu untuk menikah dengan pacar aku yang duda itu. Ada guna-guna. Itu makanya di awal tadi kamu bilang ada sosok laki-laki itu ya. Mungkin itu yang dimaksud ya. Sosok laki-laki yang ngejar-ngejar. Kamu lihat. Iya, dan ternyata pas di hipnoterapi ya. Iya. Dan ternyata itu memang benar. Oke. Kamu lebih suka single atau grup? Like duo semangka, duo anggrek, duo whatsoever, duo. Sebenarnya saya lebih suka solo karir. Solo karir kayak. Tapi takdir berkata lain. Hokinya justru bersama teman-teman saya yang sangat saya sayangi. Ya. Oke. Saya rasa saya udah cukup menggali informasi pribadi dia. Saya tanya sesuatu, Rod. Boleh, monggo. Kamu bisa merasakan ada sosok gaib nggak di ruangan ini, di sekitar kamu? Di sebelah mana? Boleh tunjuk? Tangga. Sosok seperti apa? Ada laki-laki, ada perempuan. Ada laki-laki, ada perempuan. Boleh disadarkan deh, kasihan. Boleh. Sadar. Bang, buka mata Anda secara pelan-pelan. Oke, bagus. Apa jadinya ya Roy Kiyoshi mau membuat tantangan Roy Kiyoshi yang dihipnotis? No, jangan. Sebenarnya apa? Jangan sekarang. Oke. Jangan. Nanti kalau kenapa-napa I know. Ya sih kalau seperti kayak ada itu. yang handle bintang tamu aja cukup. Oke, Caca, silakan kembali ke tempatnya. Terima kasih. Mas Jerry, silakan Mas. Mbak Caca, Iya. apa rasanya tadi? Tidur aja Relax. gitu, Iya, relax. relax.
Tangan kamu ada ngerasain sesuatu nggak? Bukan sebelah situ. Dingin. Bagian sini. Sini. Iya. Enggak ngerasain apa-apa. Oh my god, tadi tangan kamu ditusuk jarum pentul. Nih jarumnya. Bohong. Serius? Enggak bohong, enggak percaya. Serius? Masa sih? Jarumnya begini. Jarumnya gitu. Begini. Terus ditekuk kayak, Terus oh kamu god, gini. no way. Aduh, masa sih? Iya. Ah, Tapi nggak ada bekas sama sekali loh. enggak berasa kok. Mau coba lagi? Enggak, jangan. Dihipnotis lagi aja kalau gitu. Berarti Anda bisa dong ya menghipnotis orang yang suka mabok-mabokan dan merokok, akhirnya bisa sembuh dong ya? Kayak hipnoterapi gitu. Kayak hipnoterapi gitu. Bisa asal si hodam atau yang ada di dalam diri saya mengizinkan. Seperti itu. Ternyata ada yang nggak diizinin ya. Iya. Kamu cocok kalau jadi praktek spiritual karena berbasis kalau ini spiritual berbasis ini menolong dalam kesehatan, Oh, seperti itu. rokok dan segala macem. Roy ini siapa? Oh, ini adalah sosok makhluk yang saya lihat, iblis, tapi iblis dan bermata belah dengan rambut hitam legam yang panjang sekali dan mempunyai tanduk. Ada di sini ya? Iya. Sebenarnya ini bukan hal yang mengganggu Jerry kan? Tapi ini hodamnya kali ya. Iya, mungkin ini hodamnya kali ya. Saya lihat Jerry itu penuh kedamaian, tidak ada menyakiti orang. Gitu. Hodam ini ngikutin Jerry terus atau? Hodam ini mengikuti Jerry terus sampai akhirnya waktunya dia harus terbang ke sana ke alam baka. Oh, seperti itu. Oke, selain hipnotis, apa kakek-kakek itu memberikan apa lagi, Mas Jerry? Sebenarnya tergantung niat dari saya sendiri. Kalau ketika bahkan si hodam tersebut bisa saya perintahkan dan bisa saya masukkan dulu ke seperti masuk ke dalam bambu. Jadi si bambu itu akan bergerak secara sendirinya dan dipegang orang itu sangat luar biasa. Jadi bisa memanggil makhluk halus dengan menggunakan media bambu. Betul, Dan bahkan bambu itu dipegang sama orang, betul, tapi bisa gerakannya bisa. sangat bisa. Mau bawa nggak bambunya? Bambunya dibawa. Dibawa. Ini saya nggak, sebelum masuk ke bambu, saya perlu menjelaskan ya. Ini iblis berbadan api. Berbadan api ya. Berbadan api. Jadi dia tuh kebal dengan api di sini. Maka itu kita harus siap-siap prepare apa yang membuat dia tidak ada api. Berarti es batu. Untuk bentuk es. Dia api banget. Ya kan? Iya betul. Iya Gitu. iya betul. Dan kadang saya Mas Roy terasa kalau sudah menggunakan ilmu tersebut badan saya ngerasa panas. Ya, seperti itu bakal ya. Ya mudah-mudahan tadi yang kita demoin Jerry jangan sampai kehabisan energi ya. Siap. Dengan Caca seperti kan itu nguras energi dia juga. Betul. Oke, silakan diambil bambunya. Kamu nggak sakit beneran tadi? Enggak. Tapi nggak sesakit di guna-guna duda sih. Guna-guna. Tapi Duda. kayaknya yang guna-guna aku yang cowok yang datang ini loh. Yang duda nggak? Enggak, aku sama dia tuh udah dari sebelum aku masuk trio macan. Buset.
Ini apa lagi ya? Aman. Oh, aku tahu ini bukannya bambu putar ya? Satu sebuah Oh, tradisi. yang dipegang gitu. Iya, ya. Terus bisa jalan sendiri bambunya. Tapi saya sebelum memulainya boleh saya minta dupa dulu? Kita mau mainin di sini atau Di di mediumisasi. ruang mediumisasi Ruang aja ya? mediumisasi. Oke, kasih dupa dulu boleh? Silakan diambil dupa. Selain dupa, apa lagi Mas Jerry? Korek apinya sekalian. Dupa yang nyala. Dibakar. Dupa saya dibakar. Oke. Mari kita ke ruangan mediumisasi. Oke. Kita mau coba peragain, demonstrasiin, Mas Jerry. Mas Jerry. Ambil, kita demonstrasiin di ruang mediumisasi ya. Iya, iya. Butuh berapa orang? 10. Saya butuh 6 orang cukup. 6 orang, oke. Sama saya butuh 5. Saya rasa 1, 2, 3, 4, Cewek 5. cowok ya? Boleh. Cewek. Cewek cowok boleh. Cewek cowok boleh, cowok semua boleh. Cuma kalau si cewek akan sangat sakit sekali. 5 cowok aja. cowok. Tadi yang saya tunjuk boleh maju ikut. itu bambunya dapat dari mana Mas Jerry? Iya, sana. Oke. Oke. Siap. Oke, siap. Follow. Kok panjang banget ya bambunya? Iya, betul Mas. Iya, thank you ya. Senang terus ya. Di situ atau di sini? Boleh dong. Susah seneng nyanyi. Ikut. Oke, kita bisa mainin di atas sini. Kita coba demonstrasi di sini boleh? Iya, monggo silakan. Oke. Boleh minta dupanya? Dupa. Ini Mas Jerry juga butuh lilin kah? Buat hidupin dupa ntar. Dupa yang panjang atau yang kerucut? Panjang aja udah. 3 aja. 3 aja. Ini jadi pemirsa sekali lagi nih ya, siapapun yang menyaksikan tayangan ini, Mas Jerry ini tadi di awal cerita dia sering diganggu. Awalnya ada sosok kakek-kakek yang masuk ke dalam, makanya tujuannya datang ke menembus mata batin. Roy ingin benar-benar membuktikan siapa sebenarnya, apakah memang benar ada makhluk halus yang memang selalu mengikuti Jerry. Tadi kita sudah melihat dia bisa melakukan hipnotis dengan hodamnya. Nah ini sekarang dia mau melakukannya dengan sebilah bambu ini, saya nggak tahu mau diapain. Boleh diangkat bambunya. 3 di situ, 3 di sini. Apa Boleh. sama-sama? Satu jajar aja. Satu jajar aja? Semuanya. Di Semuanya, sini. gini? Semua di sini. Di gini aja Bang. Oh begini? Karena akan sangat sakit. Betul. Seperti itu. Oke. Saya minta kepada Anda semua, bambunya tolong dilawan. Karena kalau tidak dilawan, akan sangat bahaya. Bisa mengalami kerasukan. Hadir.
lakukan seperti itu. Udah. Pejamkan mata Anda semua. Biar saya akan menetralisir semua energi yang ada di dalam. Lepaskan bambu. What do you feel, Bay? Oke. Begitu saya megang bambu itu udah kayak naik ke atas gitu. Kayak ngedorong ke atas. Terus begitu Mas Jerry ini melepaskan bambunya, ini langsung kayak nggak bisa dikendaliin, bergerak ke kiri, ke atas, ke kanan, ke belakang, mau muter. Semuanya tuh kuat banget tenaganya. Tenaganya kuat banget. Yang lain terasa kayak susah ngendaliin ini, bambu kayak bergerak terus gitu ya. Padahal kan kita yang megang bambunya, tapi bambunya yang ngendaliin itu. Yang kamu lihat ada apa sebenarnya? Tadi di permainan tadi tuh ada makhluk gaibnya atau gimana, Ron? Ya, ini prosesi bambu berputar kan ya? Bambu putar ya? Nah, bambu putar. Iya. Jadi satu culture yang belum saya sempat mendalami sih untuk yang ini. Tapi saya yakin di balik ini semua ada magic di dalamnya. Ada sesuatu yang menggerakkan di dalamnya. Gitu. Ada makhluk-makhluk astral. Kamu memungkinkan untuk komunikasi sama makhluk astral dalam tadi permainan tadi atau dalam bambu ini? Saya rasa tidak cukup untuk berkomunikasi kok. Oke. Tapi dia memang menggunakan sosok gaib ya untuk permainan tadi ya? Iya. Dan sosok gaibnya langsung hilang ketika berhenti. Itu mau dimakan? Iya. Saya cuma menciumnya, menghirupnya. Karena ketika saya sudah menggunakan ilmu itu, mencium dupa itu serasa mencium makananku sendiri. Kayak apa? Serasa mencium makananku sendiri. Tapi firasat saya yang terdalam, saya ingin balik ke tempat yang tadi. Oke. Ruangan kejujuran, meja bundar. Kita balik ke sana. Balik ke sana. Nanti kita tim kru yang akan ngurus ya. siap. Siap. Sounds. Makasih ya, teman-teman boleh balik lagi. Balik. Seru aja. Si prompter is very funny. Ya. Mas Jerry. Oke. Saya tuh mencium masih ada sesuatu yang kamu sembunyiin deh. Masih ada lagi ya? Sesuatu yang berbentuk panjang. Mudah-mudahan ini bukan golok atau parang ya. Oke. Tadi kita lihat yang pertama, Jerry sudah bisa menghipnotis. Bisa. Lalu yang Berhasil. kedua, permainan bambu putar. Dan Berhasil Roy melihat ada sosok gaib memang Yes. yang dalam dua permainan tadi. Yes. Roy merasakan ada sesuatu yang panjang juga yang bisa kamu mainkan. Apa itu? Panjang. Itu saya membawa neon. Silakan, neon. 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 Oh, neon lampu ya? Neon Lampu lampu. neon. Oh. Yang boleh saya Boleh. Silakan. Jerry. Silakan diambil. Saya boleh minta minum nggak? Ada. Lumayan. Oh my god. Aduh, aku pemirsa mohon maaf, jangan dilakukan di rumah karena yang bisa melakukan adalah orang-orang yang ahli dan profesional di bidangnya. Sekali lagi jangan dilakukan di rumah.
Dan ini dilakukan oleh para ahli dan profesional yang berkecimpung di bidang itu, ya. Oke, ini apa yang mau dilakukan dengan lampu neon ini? Ini sekali lagi yang menyaksikan tayangan ini bukan untuk ditiru ya. No. Saya akan memakan neon ini. Memakan neon ini. Hah? Makan? Aduh. Makan? Tapi saya ini melakukannya minta di ruangan yang aman karena saya akan mencoba memecahkannya dengan kepala saya sendiri. Pas mukanya ya. Kok serem ya? Gak apa-apa sih. Aduh. Itu nggak berdarah, Mas Jerry. Ah, Nggak berdarah. Tangannya berdarah. Serius. nggak ada ini di kursinya itu dia. Kok serem ya? Neon. Saya ingin menjelaskan apa yang terjadi dengan Mas Jerry. Mas Jerry itu mempunyai kekuatan, tapi digunakan juga dengan hal yang positif. Jadinya, ya, naik. Memang dari kakek-kakek yang datang di mimpinya itu asal kekuatannya, Roy. Iya. Menurut saya iya. Menurut saya iya. Dan sebenarnya ini kok nggak tahu kalau biasanya kan kalau yang memang membawa efek negatif kamu akan lakukan netralisir. Iya. Ini menurut kamu bisa digunakan untuk positif? Untuk yang makan neon dan segala macam, ya enggak ya. Jadi sebenarnya gini, tergantung siapa yang pakai ilmunya. Kalau saya lihat Jerry kebetulan orangnya masih bisa dipercaya, masih bisa nurut gitu, dan dia bisa gunain ke orang-orang lain. Apa jadinya ini ilmunya dia jatuh ke tangan orang lain? Yang salah lagi ya. Pasti bakalan parah banget. Saya masih ngerasa Jerry itu seorang sosok yang muda dan berbakat dalam bidang supernatural. Oke, dengan bakat yang dia miliki, menurut vision kamu apa yang harus dia lakukan ke depannya, Roy? Untuk visionnya sendiri, saya merasakan ya tinggal jalanin aja sih Jerry apa yang kamu mau. Sekarang lagi berjalan konsultan spiritual, Iya. ya kan? Iya, betul. Saya melihat kamu ada tendensi kecenderungan konsultan spiritual. Betul. Namun siapa sangka di kemudian hari nanti dia akan mendapatkan satu posisi yang terbesar dalam bidang finansial dari supernatural itu. Itu yang saya baca sih. Asal kekuatannya digunakan untuk menolong Iya. orang begitu ya? Asal kekuatannya digunakan untuk menolong orang sama jiwanya harus pure. Dan kamu ngelihat Pure, Jerry murni. punya jiwa seperti itu? Ada. Kalau misalnya di atas 1-100, gue 80%. 20%-nya itu pasti ada lah, nggak sempurnanya. Kita juga banyak salah juga. Tapi untuk Jerry 80% udah lumayan. Oke.
Kamu, Caca, ada yang mau disampaikan atau kesannya gimana? Aku kagum, jujur aku kagum, keren. Terus ya kayaknya aku sih cuman pengen nyampein hati-hati aja gitu. Terima kasih. Ya. Itu doang sih. Terima kasih banyak, Kak. Iya. Kamu karena orang baik jadi kelihatan ya. Kalau orang aura baik ya orang namanya baik. Kalau orang udah songong ya pasti songong gitu ya. Kan baik, tapi Aku serem. serem. Ya maksudnya punya kekuatan ini takut kalau misalnya digunakan ya dia hilaf gitu dengerin bisikan yang salah aja seret. Bisa digunakan justru untuk malah ngejahatin orang. Tapi mudah-mudahan Mas Jerry seperti Roy bilang punya jiwa yang baik ya. Mudah-mudahan justru digunakan untuk kebaikan yang menebar berkah buat banyak orang. Amin, amin. Dan pasti juga bakal banyak orang yang nggak suka. Ya, Jadi Betul. hati-hati aja. Ya. Terima ya. Terima kasih sekali lagi. Saya Sudah banyak hadir di terima kasih Mata kepada Batin. tim Mata Batin, tentunya kepada Mas Roy karena sudah membantu, sangat membantu sekali. Ya, jadi mudah-mudahan udah dapat nih jawabannya semua ya. Sangat sudah. Ada sangat kekuatan membantu. yang bisa digunakan untuk kebaikan. Betul. Terima, Terima kasih kasih. banyak. Terima kasih banyak Mas. Selamat malam. Selamat malam. Ini boleh dibawa, Mas. Ya. Jika emosi telah mengalahkan logika, maka harga diri akan hilang seketika. Pemirsa, kalau kita lihat tadi apa yang dilakukan Jerry benar-benar di luar nalar. Roy, menurut kamu di rumahnya dia sering melakukan ini atau gimana? Ya, saya yakin di rumahnya masih banyak Hmm. benda-benda gaib, walaupun itu positif. Namun ada beberapa hal yang mungkin harus dibuang atau diobservasi lagi ke rumahnya. Oke. Nah, Perlu ada nanti- penelusuran? Ya, perlu ada penelusuran. Teman saya Frisley akan mewakili saya untuk melakukan penelusuran rumah Mas Jerry. Baik, kalau begitu pemirsa sesaat lagi Frisley dan tim Menembus Mata Batin akan melakukan penelusuran ke tempat partisipan kami, Jerry. Pemirsa, sekarang aku udah ada di depan rumah Mas Jerry dan aku mau ngebantu permasalahan yang ada di rumahnya. Permisi, Mas Jerry. Misi. Ya, dikasih apa enggak? Ya Mas, saya Frisley. Oh ya. Nah. Oh, saya nggak mau lihat itu. Oh, boleh minta masker nggak Kak? Oh iya. Masker, iya. Mas, bisa dipakai dulu. Ya Mas, Ya. Mas Jerry-nya ada nggak ya? Jerry sudah beberapa minggu ini sudah nggak ada di rumah, Mbak. Mas siapa ya? Saya kakaknya Jerry, Dimas. Oh, Mas Dimas. Ya. Nah, Mas, kedatangan saya dan tim kesini mau ngebantu Mas Jerry untuk menyelesaikan masalah yang ada di rumah. Boleh saya masuk? Oh ya, silakan, Mbak. Masuk. Nah, emang ya pemirsa, jadi di ruangan ini sendiri makhluknya bukan cuma satu atau dua, tapi ada beberapa makhluk yang mereka ngerasa tempat ini adalah tempat mereka. Jadi keberadaan mereka di sini malah lebih banyak daripada kita sekarang. Kayak di belakang saya sekarang ada nenek-nenek, terus juga di belakang situ aku cuma ngeliat ada tangan, tapi kayak tangannya kan jari kita 5, itu kayak cuma 3. Aku nggak ngerti deh itu kayak gimana. Terus tadi di bawah sini ada yang jalannya kayak merangkak gitu, perempuan, dia lari ke arah sana. Dapur. Oh, kalau mau di ini silakan. Boleh. Mungkin ada hal-hal yang ini Mbak yang ingin. Oh, oke. Oh, oke, ini dapur. Iya, ini dapur. Cuma Mas, sosok di sini sebenarnya nggak ngeganggu sih Mas. Yang lebih ngeganggu itu sosok yang ada di ruang tamu. Ini kita boleh balik ke sana Mas. Oh ya, silakan. Mas Dimas, Ya. jadi emang ruangan ini ya yang lebih mengundang. Aku nggak ngerti, tapi auranya tuh dibandingkan ruangan yang tadi jauh lebih besar di sini. Pantas saya di sini sering merasa hal-hal apa gitu yang kadang-kadang merinding gitu. Kalau ini silakan duduk tuh. Oh, oke.
Gini Mbak, sebenarnya saya tuh nggak percaya Gary itu melakukan hal ilmu-ilmu ke hitam kayak begitu. Tapi setelah saya cek di rumah, di kamarnya dia, saya menemukan sesuatu. Sesuatu maksudnya apa? Benda atau Ya, benda-benda yang berbau mistis kayak gitulah. benda-benda? Aku boleh lihat nggak Mas? Oh iya, kemarin saya beres-beres itu. Kalau Oh, ada di bawah sini? Iya. Pantas. Soalnya Ini Mbak, ini mungkin barang-barangnya dia kan. Saya juga nggak tahu. saya emang denger sih Mas kalau Mas Jerry itu suka makan bolam, beling, hal-hal yang kayak gini. Cuma ini saya juga baru ngeliat langsung. Ya. Dan emang mungkin kenapa tadi saya juga lebih tertarik di ruangan ini karena ada barang-barang ini deh kayaknya Mas. Kak Sri, Yes. Kak ini aku mau minta tolong sama kakak dan tim buat ngelok satu kamera, diarahin ke sini dan tolong ini disebarin Kak barang-barangnya ditaruh di sini. Ini barang-barang yang selalu dipakai sama Mas Jerry. Oke, siap kalau gitu. Berarti di ruangan sini ya? Iya, soalnya aku ngerasa ada eksistensi yang besar emang Kak dari barang-barang ini. Walaupun kita nggak ketemu langsung sama Mas Jerry-nya. Tolong ya Kak Sri. Oke. Ayo Mas. Ya. Bang, yuk. Oke pemirsa, sekarang kita udah ngelok kamera dan kita mau ngeliat eksistensi apa yang ada di ruangan itu. Jadi emang sering banget ya Mas ngerasain ada gangguan di situ. Iya Mbak, seperti yang saya bicarakan tadi. Oke, ini kita lihat ya Kak, kameramen. Ini tadi nggak ada. Itu barang-barang udah kita taruh. Tuh, tadi ngeliat nggak? Apa ya? Kak Sri ngeliat nggak? Nah Mas, ini saya butuh mediator. Saya mau ngeliat kalau misalnya Mas ada di situ kayak gimana. Boleh ya Mas? Oh ya. Iya. Ayo Kak. Gitu. Soalnya katanya kan ruangan ini yang dia ngerasa paling gak enak Kak. Dan tadi pas aku masuk juga emang gak nyaman banget ada di ruang tamu itu. Emang yang kamu lihat tuh di sini ruangan ini ada apa aja sih? Jadi tadi dari yang tempat dinding jam tadi ada sosok perempuan. Cuma aku tadinya nggak ngelihat sosok mukanya gitu kayak apa kan. Cuma ngelihat cuma tangannya doang. Terus itu juga ada laki-laki di belakang situ tapi kayak matanya ketutup sama apa sih kayak kain di belakang situ tuh. Sebelah sini? Iya. Nah itu juga Mas Dimasnya ngerasain. Ini kayak nggak betah Karena gitu dia ya? makin ngedeketin gitu loh Kak. Nah yang aku bilang matanya ketutup, dia tuh makin ngedeket ke situ. Berarti benda-benda ini tuh memancing mereka semua? Iya. Tuh, tunggu. Kok makin banyak juga ya? Ada yang ngapain? barusan keluar. Ini? Lihat. Tuh, barusan ada yang keluar dari sini. Kak, Ini Kak kenapa Sri. nih? Kak, itu Mas Dimas kayaknya kesurupan deh Kak. Kakak, cepetan Kak, bantuin ya. Nah, pemirsa ini aku nggak tahu Mas Dimas kenapa, tapi aku udah minta tolong sama Kak Sri buat datang ke Mas Dimas. Karena kayaknya ini kesurupan dan tadi tuh banyak makhluk yang langsung nabrak ke badannya Mas Dimas. Jadi bukan cuma satu. Tuh. Itu dia makan bolam. Mas, Itu dia makan. Mas. Wah, ini udah bener-bener gak benar sih pemirsa. Karena emang dari benda-benda itu udah negatif, terus makhluk-makhluknya malah masuk ke badannya Mas Dimas, sedangkan Mas Dimas tuh nggak tahu apa-apa. Dan aura yang saya lihat tuh bener-bener yang bener-bener negatif banget sih, bertentangan. Ini bener-bener ada hubungannya sama benda-benda yang tadi kita taruh. Pris, dia makanin bola nih, Pris. Aku harus kesana sih. Yuk Kak. Mas Dimas, Mas. Oh, dia makan bola ini. Mas. Ya, tunggu ya. Mas. Mirsa, ini aku juga kaget tadi ngeliat
Aku kira kayak kesurupan biasa ngeliat karena emang tadi Mas Dimas juga sempat cerita dia nggak nyaman. Cuma ini beling-belingnya udah langsung dimakan. Kak boleh minta air? Kasih bantuin aku ya. Iya, bentar. Hati-hati Kak. Hati-hati banyak beling. Mas. Oke pemirsa, jadi bener apa yang tadi diceritain sama Mas Dimas, kalau di ruangan ini emang bener-bener berasa banget hawanya. Bahkan tadi ada penampakan rambut yang ketangkep juga dan kita ngelihat langsung. Dan tadi juga Mas Dimas kerasukannya langsung makan beling semua ini. Mas Dimas udah sadar? Nggak apa-apa, Mas. Mas Dimas, emang bener jadi kan di ruangan ini emang frekuensi yang paling besar ada di sini. Tapi aku masih ngerasa ada sesuatu benda yang disimpan sama Mas Jerry. Mungkin ada di kamarnya Mas Jerry kali ya? Boleh masuk ke kamar Mas Jerry, Mas? Iya, silakan. Boleh. Sebelum, Mas. Kak Sri, aku boleh minta tolong rapiin Iya, barang-barang ini ini aku ya Kak? rapiin nih. Soalnya mau di netralin. Ayo Mas. Ini ya Mas kamarnya? Ya, ini. Oke. Silakan. Nah Mas, ini ya tempatnya. Ya, ini kamarnya Jerry. Pemirsa, aku ngerasain aura yang panas banget di sini. Jauh lebih panas daripada di luar. Dan ini juga aku langsung keringetan. Dan aku ngerasain ada benda Mas yang ada di kamar ini. Tapi saya sudah beresin semua, Mbak. Itu barang-barang yang tadi yang di Tadi aja? Yang di box itu aja. Kak Sri? Kak? Kak, aku boleh minta tolong nggak Kak? Ya. Nafis. Tunggu Kak, aku ngerasa ada sesuatu di sini. Tapi tadi Mas Dimas bilang kalau semua barang-barangnya itu udah diambil. Udah saya beresin malah yang tadi itu. Aku ngerasain ada sesuatu Kak di bawah ini. Aku mau minta tolong Kakak buat ngambil nggak? Benda tuh, Prisley ya. Iya, tapi jangan disentuh ya Kak bendanya. Ini Coba. berbahaya nggak buat aku nih? Nah, makanya jangan disentuh, jangan sampai kesentuh. Nggak ada, Prisley. Coba di sebelah sini Kak. Sebelah sini nih. Ini nggak mungkin nggak ada sih Kak, soalnya aku pas masuk sini langsung keringetan dan auranya emang bertentangan banget Mas. Oh ya. Ada nggak? Tunggu nih, ada apa nih? Jangan disentuh ya Kak. Jangan sampai kesentuh. Mas juga ya Mas, jangan sampai Ini kayak kesentuh. ada kain. Kain. Coba Kak ditarik. Ada lagi. Mas sebelumnya kemarin rapi-rapi nggak ketemu Mas? Nggak ada ini barang. Itu yang di box semua udah saya beresin, Mbak. Sebentar Kak. Aduh. Mas boleh nggak kalau barang-barang ini saya netralin? Oh ya, Tapi di luar. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa? Ya, saya sangat setuju. Ini aku gabung ke Iya, sama yang benda-benda tadi ya Kak. Yuk Mas, kita keluar. Iya. Nah, pemirsa, sekarang aku mau netralin semua barang-barang dan benda-benda ini. Karena biar aura-aura negatif yang ada di rumah Mas Dimas dan Mas Jerry bisa hilang. Kau boleh minta minyak tanah. Kasar. Kak, boleh tolong dibakar? Kain yang tadi mana Kak? Oh, kainnya juga? Iya. Yang merah. Iya. Nah. Kak Sri, aku mimisan. Prisley, kamu kenapa? Astaga. Mas. Pris. Stop. Kak, Roha. minta air nggak? Mas.
Kakak, sadar. Aku minta air. Ya Allah. Kak, Mas, sadar mas. Pris, ini gimana Pris? Mas, masih Mas. Mas, kakak bantu aku pegangin ya. Mas. 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 Udah. Pemirsa, ini tadi aku juga nggak nyangka pas tadi dibakar, aku mimisan dan Mas Dimas kesurupan lagi. Iya. Jadi ini biar yang kita bakar, kita pindahin aja. Tapi ini energinya emang udah beda banget sih, Kak. Luka-luka dia. Duh. Bro, betadin bro. Betadin. Dit, betadin mana Dit? Mas, duh. Ini Mas tenang aja ya abis ini karena tadi saya udah bantu untuk netralin dari benda-benda itu. Iya. Terus juga kita di sini niatnya yang baik, jadi nggak bakalan berdampak yang negatif lagi ke rumah ini juga. Iya. Ya, Dan sekarang saya mau pengen tanya Mbak, adik saya itu Jerry di mana sekarang Mbak? Mas Jerry ya? Iya. Nggak jauh. Oke. Saya tadi coba buat nembusin. Mas Jerry emang pergi ke tempat yang nggak terlalu jauh dari rumah ini. Tapi dia datang untuk menemui seseorang yang mengerti hal ini untuk dinetralkan. Jadi nanti kalau misalnya Mas Jerry udah kembali, dia nggak bakalan ke arah-arah yang hitam lagi, Mas. Jadi Mas tenang aja ya. Yang penting nanti barang-barang ini yang bekas tadi kita bakar bakalan dibawa langsung sama tim. Jadi udah nggak bakalan ada yang aneh-aneh lagi, Mas. Iya, bawa aja Mbak, nggak apa-apa. Iya. Saya ikhlas kok. Kak Sri, nanti aku minta tolong ya, Kak. Iya. Bantu buat angkat semuanya sama bantu buat obatin tangan Mas Dimas ya, Kak. Ntar ke base aja ya. Iya, sebelum Mas. kita pamit Obatin. semuanya. Iya Mas, ya. Terima Yuk. kasih semuanya. Iya. Pemirsa, dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin hari ini adalah Atan dan Jerry. Atan tadi sebenarnya bisa dibilang korban, tapi dia juga sebagai pelaku mistis. Dan ingin guna-guna kepada kakak iparnya sendiri dan ya memancing banyak orang jadi emosi di sini. Lalu kemudian Jerry punya kelebihan dan kemampuan luar biasa yang sebenarnya Roy Kiyoshi melihatnya bisa digunakan untuk kebaikan ya. Gimana Roy, Atan dan Jerry? Wah, Atan dan Jerry tingkatnya apa yang saya cuma bisa bilang Jerry lebih berkualitas daripada Atan sebenarnya. Kelihatan ya. Kelihatan sekali. Justru punya kekuatan yang luar biasa nggak buat dia jadi pongah atau songong atau sombong gitu. Justru orang yang punya sesuatu disimpan malah low profile gitu. Kalau Atan tuh seperti apa ya, OKB tapi versi itunya. Versi mistis. Baru punya kekuatan, baru bisa ngirim dan baru merasa ada yang ngikutin. Sombong. Jadi sombong. Iya. Oke. Saya lebih simpati pada Jerry. Lebih simpati pada Jerry. Oke. Caca tadi waktu kamu dihipnotis, kamu mengatakan bisa melihat ada sosok gaib di tangga. Sebenarnya kamu sendiri bisa melihat nggak sih? Aku bisa ngerasain. Bisa ngerasain? Iya, tapi kalau untuk menggambarkan bentuknya kayak apa, aku belum mampu kayak gitu. Kamu ngelihat atau nunjuk ke arah tangga itu merasakan ada sesuatu di situ? Iya, aku dari tadi noleh-noleh gini terus. Oh, oke. Dan Roy tadi waktu masuk bilang ada laki-laki yang di belakang atau masuk dalam kehidupannya Caca. Iya, bisa jadi orang tersebut udah kamu kenal pasti udah sih. Iya. Iya. Mudah-mudahan nggak salah jalan ya. Amin. Baik, Caca Trio Macan, terima Iya. kasih banyak sudah hadir di Menembus Mata Batin hari ini. Sama-sama. Sukses untuk Trio Macan dan Amin. semua rencana baiknya. Amin, terima kasih Mas Bayu. Terima kasih Roy. Ya, thank you. Baik, Roy Kiyoshi terima kasih penjelasan dan pencerahan di malam hari ini. Terima kasih. Pemirsa,
Jika Anda tidak mampu membabat dendam Kusumat, maka semakin kuat kebencian tersirat. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.